Senin, obrol receh di hari Senin. Kembali lagi bareng aku Zulfa. Hari ini kita bakal ngobrolin persoalan karir mahasiswa nih. Boleh ya aku bilang karir? Nah, karena di sini kita kedatangan 2 bintang tamu spesial. Tentunya mahasiswa-mahasiswa berbakat, walaupun salah satunya sudah alumni ya. Oke, langsung aja kita kenalin. Halo Sabrina dan Bang Hamli. Halo Zulfa. Boleh dong kenalin diri masing-masing. Mungkin Sabrina dulu. Oh boleh, ladies first ya. Ladies first. Oke, silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Sabrina Octaviana, biasa dipanggil Sabrina, dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, STAMUK 2021. Oke, udah segitu aja cukup? Itu aja dulu. Oke, Bang Hamli, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Hamdi Rizky ya. Baru tamat bulan 2, baru sudah. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Sumatera. Utara. Oke, iya harus lengkap. Oke, aku mau tanya kabarnya dulu, gimana Bang Hamli dan Sabrina hari ini? Alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah biasa. sehat. Walaupun ya cuaca Panas ya. Luar biasa Luar panas biasa ya, Sat, ya. juga. Iya. Zulfa gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun ini agak gitu ya, agak gatel gitu tenggorokan karena cuaca juga. Bukan Oke. karena bintang tamunya Bang Hamli. Gimana nih? Oke. Nah, mungkin aku di sini mau, karena kita tadi bukanya adalah karir mahasiswa, walaupun ya Bang Hamli kan mantan mahasiswa ya, Bener. baru aja kan mantan mahasiswa gitu. Dan yang kita bahas di sini adalah persoalan Master of Ceremony gitu. Mungkin aku boleh tanya, apakah untuk Sabrina dan juga Bang Hamli, MC ini menurut kalian berdua itu udah karir kalian gitu, atau masih kayak baru coba-coba nih atau apa gitu? Boleh Bang Hamli dulu nih. Oke. Ya baik, mungkin langsung dijawab aja nih ya, Sat, ya. Oke, Nah sebenarnya untuk MC sendiri ini memang sebuah pekerjaan ya. Jadi sebuah pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai karir. Iya. Nah jadi kalau menurut abang sendiri, Iya. MC itu ya memang sebagai karir abang gitu. Iya. Karena kalau menurut abang sendiri, menjadi MC ini merupakan sebuah hobi abang. Jadi merupakan hobi yang dibayar. Jadi abang punya prinsip pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Yuk. Kayak gitu. Jadi kalau menurut abang MC ini merupakan sebuah karir buat abang sendiri. Oke, untuk Seperti itu. Abang MC ini karir ya? Iya. Oke, untuk Sabrina? Nah, kalau untuk Sabrina sendiri ya, berhubung Sabrina kan juga masih mahasiswa gitu. Iya. Kalau untuk MC sendiri, menurut Sabrina itu masih sebatas hobi yang dibayar sama kayak Bang Hamdi tadi gitu. Jadi memang seneng aja nih bawain acara gitu kan, jumpa orang-orang baru, terus juga bisa partneran sama orang-orang baru juga. Jadi kita bisa lebih paham nih gimana sifat-sifat orang gitu. Oke. Masih sekedar hobi sih. kalau Masih misalnya. sekedar hobi ya gitu. Karena Sabrina sendiri masih aktif jadi mahasiswa nih Iya, gitu ya. Nah, aku juga mau tahu nih awal mula Bang Hamli dan Sabrina gimana sih bisa terjun ke dunia MCing ini gitu. Mungkin sekarang Sabrina dulu deh. Oke, nah kalau Sabrina kan itu awal mulanya di tahun 2021 pas Sabrina tergabung di Duta Wisata Deli Serdang tahun 2021. Nah kalau di sana itu memang para duta-dutanya itu diberdayakan, diajarin untuk bisa bawa acara, untuk bisa jadi pembicara juga gitu. Jadi sistemnya itu lebih kayak learning by doing gitu. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, nanti setelah dari situ ada evaluasi dari senior-senior atau dari orang dinasnya langsung. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi gitu sih. Dari situ Sabrina ngerasa kayak seru nih gitu kan, bawain acara gitu, apalagi Bisa dilanjutin ya. bisa gitu. dilanjutin gitu kan, apalagi kalau misalnya dapat bintang tamu atau klien yang memang asik gitu kan. Jadi dari situ sih awalnya. Berarti Awalnya sih sebelum coba-coba, lama-lama keterusan. Oke, sebelum tahun 2021 berarti Sabrina belum ke dunia MC ini? Nah belum, justru Sabrina sebelum tahun 2021, di 2019 itu Sabrina kan paskibraka. Oh, Jadi memang terjun ke dunia MC gitu kan di tahun 2021. Oke, kalau Bang Hamli? Oke, nah kalau abang mungkin kurang lebih sama kayak Sabrina ya kan. Nah jadi di 2018 itu waktu pas zaman-zaman abang Maba. masih maba. Maba. Jadi alhamdulillah itu abang terpilih sebagai runner up 2 Duta Genre Sumatera Utara tahun 2018. Oke. Jadi di Duta Genre itu karena memang sering ngadain event-event gitu kan, acara-acara BKKBN, karena genre itu di bawah naungan dari BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional seperti itu. Nah jadi memang udah sering nih ditunjuk sebagai MC, sebagai
sebagai pembawa acara di acara event BKKBN seperti itu. Sebenarnya untuk jadi MC sendiri udah dari zaman SMP nih Julfa. Oh, berarti beda sama zaman-zaman Sabrina sekolah. ya. Kalau Bang Hamli dari sekolah nih, Dari sekolah kampus. kayak gitu. Jadi memang udah dari SMP udah memang sering ditunjuk sama wakil kepala sekolahnya untuk bawain acara-acara sekolah. Mental udah terlatih. Iya, Mental udah terlatih. Sejak dini ya. Iya, sejak dini. Kayak gitu. Jadi mulai dari bawa acara sekolah, acara Isra Miraj, Maulid Nabi, 17 Agustus, Hari Guru. Jadi mulai dari situ kayaknya nih memang passion aku nih di dunia MC kayak gitu. Tapi dulu waktu masih kecil itu kan mungkin struggle-nya kita itu adalah malu misalnya. Itu Abang tuh sempat ngalamin itu nggak sih? Atau kayak memang tipe kalau anak yang percaya diri aja gitu? Iya, jadi memang kalau misalnya aku dari dulu itu memang anaknya memang nggak ada malu-malunya. Malu-maluin. Malu-maluin. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau disuruh ngomong depan tamu-tamu penting itu ya udah maju aja gitu karena memang udah dari dulu memang udah suka tampil di depan umum gitu, ngomong di depan umum. Jadi memang nggak malu sih Julfa dari Jul. Pasti Pak. Ada ya bahasanya dipenggal gitu ya. Dulu pasti Pak. Gitu sih Julfa. Oke. Nah, dua kesamaan nih. Dua kesamaan. Ada kesamaannya antara Sabrina sama Bang Hamli yaitu dimulai dengan mengikuti apa ya itu namanya ajang pemilihan duta sejenis itu ya, yang memang kita sebagai finalis itu diberdayakan di sana. Nah, sedangkan Bang Hamli sendiri nih emang dari kecil yang nggak ada malunya ini, itu emang udah sering tampil untuk secara spesifik sebagai MC ya Bang dari dulu ya. Kalau di SMP abang tuh basicnya memang MC sekolah, tapi kalau misalnya SMA beda lagi, masih di dunia public speaking, tapi bedanya di SMA itu lebih sering ngasih kata sambutan. Oke, ketua panitia ya. Ketua OSIS. Oke, baik. Gitu. Oke. Nah, kita ngomongin soal MC nih. Kan acara itu formal dan informal. Kalau menurut Sabrina dan Bang Hamdi sendiri, lebih suka atau lebih nyaman? Kalau mungkin sekarang Bang Hamli udah banyak jam terbang, mungkin Sabrina juga udah banyak jam terbang ya. Cuman Zulfa juga. Aduh enggak, masih belum gitu. Lebih nyaman yang mana sih pada awalnya, informal atau formal? Mungkin Bang Hamli. Nah kalau misalnya abang sendiri, kalau saat ini memang abang basicnya itu MC wedding. Nah jadi memang MC acara-acara kondangan ya. Jadi memang kalau MC kondang beneran. Kondang. MC wedding itu memang basicnya yang formal. Jadi untuk saat ini memang abang lebih nyamannya di MC formal. Tapi kalau untuk pengalaman informalnya itu yang gimana Bang? Ya, nah jadi kalau misalnya yang non formalnya itu di MC acara ulang tahun di Ulfa. Jadi kalau misalnya di hari Sabtu minggunya kita MC wedding di acara nikahan, untuk weekdays-nya Senin sampai Jumat biasa kita juga ada acara ulang tahun di hotel Kota Medan seperti itu. Kalau Sabrina? Kalau Sabrina sih karena memang kalau Bang Hamli kan memang basicnya MC wedding gitu. Kalau Sabrina kan sekarang masih ini ya beda-beda gitu, apapun yang MC gitu ya, karena kan masih hobi gitu. Kalau Sabrina sih sebenarnya mau formal ataupun informal sebenarnya sama-sama nyaman karena kan menurut Sabrina keduanya ini punya apa ya ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau misalnya formal kan kelebihannya dia memang udah pakem gitu, udah ada teksnya, jadi kita nggak perlu yang improve gitu. Jadi memang lebih tenang sih. Tapi kalau misalnya non formal juga, kalau misalnya kita dapat partneran yang seru gitu kan, bakal lebih seru juga gitu. Jadi menurut Sabrina sih sama-sama seru gitu. Karena sama kayak di wedding juga kan Zulfa. Jadi kalau misalnya di akad sendiri itu lebih ke formal, di resepsinya kita udah boleh nih formal. Udah di TikTokan, joget-joget ya. Apalagi kalau closingan ya kan. Mau Miriam, Medan, Jamila dan lain-lain. Itu kita udah hafal. Aduh Bang Hamli udah kayak udah bener-bener MC kondang beneran ya. MC rangkap biduan mungkin. Rangkap, oke. Nah, kita juga mau tahu nih gimana sih sebagai MC ya, persiapan diri seperti apa sih yang dilakukan sama Bang Hamli dan Sabrina? Sabrina dulu. Oke, Sabrina dulu ya. Nah kalau Sabrina sih sebenarnya nggak ada persiapan yang khusus gitu ya. Pastinya kita harus megang nih kayak rundown gitu kan. Pastinya kita bakal diinfoin tentang rundown acaranya. Kita harus tahu dulu nih gimana acara itu bakal berlangsung gitu kan. Terus apa ya, paling kayak standar ada ritual ini nggak sih? Ritual senam mulut biasanya kayak gitu kan. Paling itu aja sih kalau Sabrina, nggak ada yang
khusus gitu. Kalau Bang Hamli ada nggak ritualnya? Misalnya abang ritual ya. Ritual. Mana tuh bisa diikutin sama kawan kampus gitu. Agak mistis gitu kalau kita ngelakuin Ritual. Nah mungkin kurang lebih sama kayak Sabrina gitu. Mungkin kalau misalnya abang sendiri persiapan ya. Jadi mungkin bisa mempersiapkan dulu materi-materi atau inti-inti acara yang ingin dibawakan. Terus kalau misalnya di acaranya itu kita menyiapkan pantun, mungkin bisa disiapkan dulu pantun-pantunnya kayak gitu. Terus mungkin dari segi penampilan juga. Karena kalau misalnya kita bawain acara formal sama non formal juga beda nih penampilannya. Jadi kita juga harus menyesuaikan penampilan kita seperti itu. Mungkin kalau misalnya MC formal kayak wedding sendiri, mungkin kita penampilan itu pakai jas, pakai dasi, kantong bunga dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk event ulang tahun gitu atau acara-acara yang anak-anak muda gitu, mungkin itu kayak smart casual pakai aja. jeans boleh Pakai lah jeans ya. boleh, meja boleh, kaos boleh, senyamannya aja kayak gitu. Maksudnya kalau untuk penampilan sendiri nggak penting ganteng, nggak harus cantik, yang penting rapi, bersih, terus kalau bisa juga wangi. Iya, gitu. Juga betul. banyak nih berhadapan sama orang seperti itu. Nah, aku mau tahu dong, ada nggak sih pengalaman Bang Hamli dan Sabrina kayak salah kostum gitu ke MC? Karena tanpa dipungkiri ya, aku pernah datang satu acara gitu, aku rasa si MC-nya salah kostum gitu. Jadi ya dia sebenarnya malu sih, cuman memang dia bisa mengatasi itu. Tapi kalau untuk Sabrina dan Bang Hamli sendiri ada nggak sih pengalaman kayak salah kostum? Oke, nah mungkin kalau abang sendiri pasti pernah ya. Jadi ya walaupun udah sambil minum Bang, sambil minum dan dimakan kue-kue ya. Ini kita boleh review kuenya. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Kan yang berbeda ya. Oke, nah jadi mungkin kalau kesalahan dress code mungkin abang pernah juga Zulfa, walaupun udah bertahun-tahun nih sebagai MC gitu, juga pernah kejadian salah dress code gitu. Nah jadi abang pernah nge-MC acara ulang tahun di salah satu hotel ternama di Kota Medan gitu kan. Jadi itu dress code-nya itu warnanya biru. Oh, lebih ke warna ya? Lebih ke warnanya. Jadi nggak ada briefing, nggak ada meeting. Jadi memang udah biasa MC mendadak ya kan. Jadi ya udah, jadi emang pakai dress code senyamannya abang. Jadi emang kirain pakai hitam-hitam gitu. Jadi emang sendiri gitu. Yang lainnya terang-terang pakai baju warna biru. Birunya warna biru muda. langit, biru. Oh my god, jauh. Biru kayak ini persis. Kirain biru gini, kalau biru navy kan kita masih agak nyatu ya sama hitam ya gitu. Jadi salah pemilihan warna aja sih, karena memang sebelum-sebelumnya acara ulang tahunnya temanya hitam, jadi aku mikir pakai baju warna hitam aja sama kayak gitu, rupanya beda warna aja sih gitu. Tapi itu mengganggu nggak sih Bang menurut abang? Maksudnya kayak, loh apa nih aku? Siapa? Aku di mana? Sebenarnya kalau menurut abang karena ini cuma kesalahan warna aja, jadi tidak terlalu mengganggu, nggak terlalu problem kayak gitu. Itu acara company atau? Acara ulang tahun. Oh, ulang tahun. Oke. Untung aja ya. Untung aja, jadi maksudnya kayak memang acaranya santai, yang penting pembawaan kita aja gimana cara bawain acaranya semeriah mungkin. Jadi untuk kesalahan warnanya tertutupi. Oke, gitu. itu tips ya kawan kampus, harus pede. Kalau Sabrina sih nggak ke pengalaman salah dress code? Ada juga. Jadi sebenarnya bukan salah juga sih, dress code-nya itu udah benar gitu kan. Mungkin celana yang Sabrina pakai itu kurang tepat aja gitu. Sebenarnya memang di briefing ini acaranya santai aja gitu ya. Kebetulan ini acara alumni. Oh, acara alumni. Alumni gitu gitu kan. Jadi santai aja ya, Sabrina pakainya pakai jeans gitu, nggak apa-apa. Yang penting atasannya ala-ala blazer gitu kan. Kebetulan di malam itu Sabrina pakai jeans. Mungkin jeansnya ini sedikit kurang longgar gitu kan. Akhirnya agak menimbulkan beberapa komentar-komentar lah dari, tapi memang nggak langsung gitu kan. Setelah acara biasanya. Tapi sebenarnya Sabrina juga agak sedikit iya ya, kok agak gimana gitu. Cuma ya udahlah, kuncinya sih memang pede aja gitu. Yang penting selesai dulu acaranya gitu. Yang penting kedepannya nanti jangan diulangi lagi gitu kesalahannya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya boleh dibilang kayak sedikit kesalahan kita ya sebagai MC. Aku juga mau tahu nih, kira-kira ada nggak sih pengalamannya Bang Hamli dan Sabrina yang ngerasa waktu jadi MC ya, aduh aku ini salah banget, entah dari salah ngomong atau pokoknya ngerasa itu kayak menyesal, yang kayak sampai besok masih overthinking, itu ada nggak sih? Belum ada ya? Mungkin kalau kesalahan pasti pernah gitu. Mungkin ini sih di salah satu wedding juga udah cukup lama gitu kan. Jadi kan untuk di wedding itu banyak nih list namanya. Ada nama perangkat akad nikah, nama lengkap. Belum lagi tepung tawar ya Bang. Nama list tepung tawar, terus juga tamu VIP banyak nih gitu kan. Jadi abang pernah di suatu acara wedding, di acara nikahan itu pernah salah sebut nama. Jadi yang abang sebutin itu bukan nama ayahnya,
Tapi nama wali, bukan nama wali, nama saksi. Karena nama ayah saksi. kami juga wali kan. Jadi kemarin abang nyebutin yang seharusnya nama lengkap ayahnya, tapi abang Nama lengkap nyebutin nama saksinya. lengkap saksinya. Tapi diperkenalkan sebagai Gitu. ayahnya. Tapi diperkenalkan sebagai ayahnya. Jadi kayak Oke. ya Agak baik, gitu, kayak jadi kalau kayak gini kayak ya baik bapak ibu, gitu kan. Selamat datang dalam acara nama lengkap anaknya, ya putra tercinta dari Bapak Soekardi. Sedangkan nama Soekardi ini nama lengkap saksi. saksinya. Aduh. Itu sih mungkin gitu kalau Sabrina gimana? Kalau Sabrina sih paling kesalahan kecil-kecil aja sih Kak, tapi memang sedikit buat kepikiran gitu. Iya. Paling kayak salah nyebutin gelar gitu, misalnya Oke. kayak harusnya profesor, tapi nyebutnya dokter gitu. Karena memang gelar si bapak ini udah lama itu dokter gitu. Gelar Iya. profnya Kita nggak tahu, gitu. kita nggak tahu dia udah profesor ya sekarang. Iya gitu, jadi salahnya di situ aja. Tapi sempat kepikiran juga sih gitu. karena kalau misal dari MC ini kita juga ini kan juga harus tahu nih Iya, gelarnya kayak betul. huruf DR kecil sama Sama D-nya besar, iya, R-nya R-nya juga kecil. beda gitu. Apalagi kalau gelarnya gelar dari luar luar negeri, Benar-benar. tulisannya Sama PhD harus Sabrina- baca PhD. Sabrina juga pernah kan. Heeh. Jadi si beliau ini pembicara. Nama Instagramnya itu dibalik dari nama aslinya. Oh, oke. Jadi pas manggil itu Sabrina manggil nama Instagramnya Instagramnya. bukan nama aslinya. Baru pas udah selesai dia bilang gini, nama aku kebalik loh katanya kayak gitu langsung. "Oh, iya ya. Akhirnya kayak iya juga ya. Gimana ya? Tapi udah terlanjur kan ya. Oke, udahlah, itu gitu. pentingnya MC tuh harus riset dulu ya nggak Iya sih? benar-benar. Jadi kayak abang dulu itu kalau nggak dulu sih sampai sekarang juga gitu kan. Jadi kalau misalnya gelarnya ini panjang nih kan, apalagi Iya. kalau misalnya orang penting jadi itu abang search dulu di Google Iya. kayak mana cara penyebutannya. Bener, sama. Bener, sama kan Sab? Sama. Kayaknya semua MC rata-rata kayak gitu ya. Salah satu tips ya kawan kampus. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, ragu, jangan pinter-pinteran. Harus Bener, cari bener. tahu. Kalau nggak Cari bisa, dulu. kalau nggak bisa tanya atau kadang-kadang kan kita di acara itu kita nggak tahu mau tanya sama siapa, bisa Bener, bener. searching. Bener. Bener. Adanya Google itu emang untuk mempermudah kita. Iya. Bener sekali. Apalagi kadang ada gelar-gelar yang belum pernah kita Dengar. Iya, sebenarnya. betul, Gitu. betul, Jadi betul. kayak, aduh ini bener gak ya Iya. gitu kan. Tapi mungkin kalau misal lebih pasti mungkin kalau kita nggak malu tanyain aja langsung sama Iya, orang apa bener, penyebutan namanya. apa, Cuman yang kadang pasti. bang, kita tuh kalau misalnya di acara, kita tanya nih sama mungkin kita anggap panitia gitu, tapi dia, oh aku nggak tahu kak gitu. Oh, iya. Kayak ngeselin ya. Itu sering Ngeselin. terjadi. Sering terjadi. Sering. Terus ada daftar tamu yang nggak jadi hadir, tapi dia nggak tahu yang gantiin siapa. Bener-bener. Makanya. Nanti dulu ya kak, bentar dulu. Tapi nggak tahu. Tiba-tiba Iya. udah, Kak, mulai aja gitu. Bener. Makanya kita memang harus langsung nanya ke orangnya Iya. sih. Karena abang juga biasanya kayak gitu. Karena kadang kalau nanya sama panitia atau sama keluarganya, orang itu juga nggak tahu Iya, nih nama betul. lengkapnya, nama gelarnya, nama penyebutan gelarnya. Jadi langsung tanyain aja ke orang yang bersangkutan kalau menurut aku sendiri. Makanya jadi MC itu agak-agak kena mental dikit kawan kampus. Jadi emang harus siap secara mental, harus kayak sering tanya-tanya juga. Bener. Gitu. Nah, untuk Bang Hamdi dan Sabrina nih, ada nggak sih role model MC? Kalau Sabrina sendiri sih sejauh ini Sabrina suka banget lihat Patricia Go gitu. Oke. Karena kan kita tahu ya dia kan orangnya kayak yang Heboh. Heboh. gitu ya, Betul. heboh banget gitu. Tapi di saat formal dia bisa Bisa. gitu menempatkan dirinya Iya. gitu. Jadi itu menurut Sabrina sebuah paket lengkap untuk jadi role modelnya Sabrina itu sih. Yes. Kayaknya ini Sabrina baru nonton Grand Final Putri Indonesia. Sama aja. Karena mungkin pageant lover Sabrinanya. Iya nggak sih? Kurang lebih lah. Oke, kelihatan ya, Karena Patricia kelihatan. Go itu udah 3 tahun berturut-turut ya. Bener, Untuk bener, acara bener. Langganan ya, Putri Tay. Indonesia sama Coki Sito. Jadi walaupun dia ngereok ya di Iya. luar itu, tapi dia tetap bisa formal Bener. gitu ya. Nah kalau Bang Hamdi ada nggak role model? Nah mungkin kalau misalnya tadi Sabrina Patricia Girl, abang partnernya si Patricia Girl. Jadi abang itu punya tokoh idola MC, Iya. public speaking itu Coki Sitohang. Nah, partner ya. Oke. Jadi kalau misalnya di artis abang memang suka tuh cara pembawaan Coki Sitohang. Iya. Jadi selain dia membawakan acaranya formal, terus dia juga bawain acaranya jadi kayak wow gitu, kayak Yes. mewah gitu jadi Dan kemasan acaranya. auranya Coki Sitohang tuh kayak nggak tahu dia emang cocok aja gitu Cocok bawa iya, acara bener. gitu. Dan Apalagi dari kalau- dulu yes. lagi. Nah itu kalau misalnya artis ya, tokoh publik gitu. Nah kalau misalnya untuk MC yang di Kota Medan gitu, abang juga ada idolakan. Kalau misalnya untuk cewek, abang mengidolakan Kak Ivo Herawati, MC Oke. Kota Medan juga. Untuk yang cowok, abang itu mengidolakan Bang Farhan Gusti. Jadi dua-duanya Oke. itu mungkin bisa dibilang MC senior juga, yang memang udah terjun ke dunia MC sejak lama seperti itu. Oke. Nah,
kalau misalnya nih, apa sih yang kan itu role model ya, tapi ada nih hal-hal penting yang emang kita mau contoh banget dari dia, itu apa sih untuk Bang Hamli dan Sabrina? Yang kayak aku harus kayak dia tuh ini gitu. Nah, mungkin kalau misalnya abang sendiri, gini ya, jadi ya ada ngelihat MC gitu kan, yang jago-jago berpantun gitu ya kan, Zulfa. Nah, karena MC ini kan kalau menurut abang sendiri punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang apalagi Bang kalau wedding Melayu. wedding Melayu, apalagi yang pernah bawa acara masih ada papan ya. Jadi harus benar-benar memang harus bisa bawain pantun sebanyak-banyaknya gitu. Jadi abang itu mungkin pernah lihat di salah satu event wedding, MC-nya tuh jago kali nih berpantun-pantun. Jadi setiap acara langsung bawain pantun, disangkut pautkan sama acara-acara tersebut gitu. Nah, jadi memang terkadang jadi MC itu supaya lebih menarik, banyakin aja pantunnya gitu. Walaupun jangan semuanya dijadikan pantun, tapi mungkin bisa diselipkan beberapa pantun untuk event-event atau acara-acara tersebut. Oke, berarti Bang Hamli udah bisa nih ya kalau misalnya langsung apa sih spontan gitu. Oke, mungkin karena kalau yang spontan bisa, tapi mungkin karena pantun-pantun yang udah memang sering abang bawakan, makanya bisa spontan. Udah hafal pantunnya yang dibawain. Tinggal ganti isi, sampirannya sama Iya, gitu ya. sama tinggal ganti nama yang kata sambutan atau ingin dihormati seperti itu. Nah, kalau Sabrina setuju sih sama yang dibilang Bang Hamli gitu kan. Karena menurut Sabrina kalau misalnya pakai pantun-pantun gitu lebih keren aja gitu, apalagi di awal kan buka gitu bisa lebih meriah, apalagi kalau misalnya kita bisa buat pantun-pantun yang lucu gitu. Jadi tamu-tamu audiens yang hadir juga bisa lebih rileks, lebih ketawa gitu. Kalau Sabrina sih mungkin kawan-kawan tahu ada namanya Bang Kori. Oh iya. Tahu nggak Bang Kori kan? Itu kan memang ya udah senior ya, tapi dia memang ini pantun kan, MC pantun. emang gitu. spesialis ya, spesialis Iya, pantun jadi ya. Kalau lihat dia kayak, ih keren banget ya gitu, bisa sebenarnya rasa kayak udah spontan aja gitu, udah ngalir aja gitu. Dan nggak tahu ya, kadang-kadang kita tuh kalau misalnya di acara MC pantun ya gitu, kayak udah disuruh terus gitu kan. Jadi kayak seolah-olah MC itu emang udah wajib pantun, tapi itu nggak apa-apa, itu emang salah satu daya tarik yang harus dimiliki sama seorang puara gitu kan. Sering tuh, jangan lupa ya Sabrina pantunnya. Iya, kita dipesenin pantun sampai mau penutupan ya, diingetin terus ada pantun. Apalagi kalau misalnya ada tamu-tamu yang dihormati gitu kan. Nanti untuk abang ini atau untuk bapak ini kasih pantun ya Hamli, kayak gitu. Terus pantun ini juga kayak yang dibilang Sabrina tadi gitu, pas opening kita memberikan pantun, jadi kayak orang-orang itu langsung ngeh sama kita. Kayak gitu, jadi bisa jadi. Karena kita kalau denger pantun gatel mau bilang cakep. Kalau udah denger pantun kayak cakep gitu. Jadi kayak itu membawa suasana gitu. Nah, aku mau tanya soal pengalaman berharga, entah ini lucu, menyedihkan atau menyenangkan nih untuk Sabrina dan Bang Hamli. Sabrina sih lebih memorable gitu ya Kak. Iya. Jadi pertama kali Sabrina bawa kayak talk show gitu, dan bintang tamunya itu salah satu atlet PON Papua tahun lalu gitu. Oke, itu cewek ya? Cowok, Pak. Itu kebetulan dia atlet balap motor gitu kan. Dan di situ Sabrina pertama kali bawain talk show, tapi memang bener-bener dilepas gitu. Biasanya kan ada nih yang dampingi seniornya gitu kan. Ini bener-bener sendiri gitu. Sebenarnya yang buat deg-degan itu bukan karena bintang tamunya, tapi deg-degannya aduh habis ini mau nanya apa lagi. Habis ini mau nanya apa lagi gitu. Kalau misalnya dapat bintang tamu yang talk aktif enak gitu ya Kak. Jadi kita tahu nih mau buat topik-topik baru, tapi dan kita terbantu. Iya benar. Tapi kalau misalnya dapet yang ditanya ya udah dia jawab gini, ya udah selesai gitu kan. Jadi aduh durasinya belum cukup gitu kan. Di situ sih kayak sampai sekarang ternyata dulu aku kayak gini ya. Kalau sekarang kan udah lebih itu kapan tuh gitu. Itu acaranya? 2021 Kak. Oke, berarti masih tergolong waktu itu Sabrina juga masih baru ya. Sebenarnya sekarang juga masih baru sih, tapi ya sudah 2 tahun lah, udah bisa lah gitu. Oke, berarti itu ya. Nah, kalau Bang Hamli apa sih yang paling kayak ini adalah momen legendaris aku? Oke. Nah, untuk ini momen legendaris aku. Pakai aku. Sesuai dengan intonasi Zulfa. Oke. Nah, jadi untuk yang momen yang paling berkesan itu aku sendiri pernah menjadi MC Indonesia Konferensi Mas. Oke. Tahun berapa Bang? Itu tahun 2021. Oke. 2021 atau 2022 lupa Zulfa, kayaknya 2021. Nah, jadi itu kehadiran tamu yang sangat luar biasa untuk kedatangan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN Republik Indonesia. Terus selain itu juga hadir secara virtual ada Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Nah, jadi orang penting banget yang dua-dua ini ya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan, suatu kesenangan tersendiri bisa menjadi salah satu
orang apa ya bisa jadi salah satu di acara tersebut. Iya, yang punya berperan penting, yes. Seperti itu, kayak gitu sih kalau misalnya untuk yang spesial atau berkesan. Tapi kalau misalnya untuk seneng yang sendiri, nih kalau misalnya yang Duka-dukanya juga ya, dukanya juga. oh, yang duka, aduh. Ya, nggak usah. Ya nggak usah ya Sob ya, kita aja yang tahu. YTTA. Ya TTA yang tahu-tahu aja. Jangan-jangan dukanya di ini lagi. Itu kayaknya kalau di soal cuan kita Oke, aja yang tahu. iya. Oke, kita omongin di belakang kamera boleh? Boleh. Oke. Boleh. Kalau misalnya untuk seneng sendiri tuh di saat nge-MC wedding gitu Iya. Mas. Jadi kayak Zulfah maksudnya. Jadi kayak pengantinnya atau keluarganya itu setelah acara closing, setelah acara itu kayak banyak ngucapin terima kasih ke kita. Terus kayak seneng kalau misalnya acaranya lancar, sukses, Iya. meriah gitu, dibontotin juga. Iya. Makanan, Tidak lupa ya, ada sampai bontot. dikasih tips tambahan Iya. gitu. Bang Hamli makasih banyak udah meriahin acara aku hari ini. Ini ya Bang untuk beli bakwan atau beli boba, Beli bakwan udah berapa plastik ya? Iya, itu sih kesenangan tersendiri kalau Oke. misalnya jadi MC kayak dihargai gitu hasil kerja keras kita. Gitu. Oke, banyak ini ya pengalaman-pengalaman itu sebenarnya walaupun ada dukanya, tapi justru itu mengajarkan kita banyak nggak sih ke depannya, ya nggak sih? Benar. Karena kita misalnya melakukan kesalahan nih. Nah, aku juga mau tanya, gimana sih tips dari Bang Hamli dan Sabrina untuk kawan sekampus yang baru mau mulai untuk berani tampil di depan, yang nggak harus MC nih, apapun lah, minimal untuk presentasi depan kelas aja nih, gitu kan? Kadang kita itu udah nggak mau tampil lagi ketika kita udah ngerasa salah sekali, gitu kan? Padahal sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan satu kali, itu adalah yang kita harus percaya adalah kan itu proses pembelajaran kita. Benar. Selain dari situ, ada nggak sih tips dari Sabrina dan Bang Hamli untuk kawan sekampus nih? Gimana ya, kita itu mau ada di dunia public speaking ini, tapi untuk terus maju gitu, walaupun kita udah pernah ngerasa salah dan kayak aduh itu kayaknya memalukan, nggak mungkin lagi. Gimana sih tipsnya? Mungkin Bang Hamli dulu. Oke, nah mungkin buat kawan sekampus ya yang ingin terjun di dunia per-MC-an duniawi. Nah, jadi buat teman-teman mungkin silahkan dimulai aja dulu, silahkan dicoba aja dulu. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau terjun, ayo coba aja dulu, mulai aja dulu dari sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya kita belum mendapatkan bayaran gitu kan, atau mungkin belum dapat fee gitu kan istilahnya gitu, nggak apa-apa gitu. Karena itu juga bisa menjadi awal sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman untuk kita gitu. Karena Allah bisa karena biasa. Betul, Karena mungkin abang juga gitu kan, mungkin dulu awal-awal abang nggak langsung dibayar sekian gitu, juga dibayar pakai sertifikat aja. Maaf mungkin cuma dikasih kue aja, snack aja atau ucapan terima kasih aja. 3T ya Bang. 3T apa? Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih 3 kali. 3 kali. Tiga orang yang ngucapin. Oh gitu. Itu sih kalau misalnya dari abang sendiri. Jadi buat teman-teman nggak usah malu-malu gitu kan, karena setiap yang kita lakukan itu ada prosesnya dan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses kayak gitu. Sering-sering latihan di depan kaca, sering-sering belajar dari internet, dari YouTube, Instagram, karena banyak sekali sekarang teknologi yang sudah bisa kita manfaatkan gitu kan. Terus juga banyak belajar dari orang-orang yang sudah terjun di awal gitu. Banyak teman-teman yang nge-DM abang, bang pengen dong diajarin MC, bang gimana sih caranya untuk bawain MC ini gitu. Nah abang sebisa mungkin abang kasih tahu dan abang inilah mungkin sedikit banyak sharing ya. Abang sharing mengenai pengalaman abang yang udah dulu terjun di dunia MC seperti itu. Berarti boleh ya Bang abis ini? Boleh siap. Iya, abis ini kayaknya kita ambil kelas private ya. Kita buat pelatihan khusus Iya. MC mungkin bareng kawan sekampus gitu. Iya, boleh. Nah, untuk Sabrina gimana? Kalau untuk Sabrina sih nambahin yang tadi udah dibilang sama Bang Hamli, sebenarnya apa ya, banyakin jam terbang gitu. Memang awal-awal tuh pasti rasanya punya gitu kan, tapi kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak bakal tahu kan ke depannya bakal gimana gitu. Gak apa-apa pertama nyoba sekali 2 kali masih ada salah, itu wajar gitu, karena kan kita kayak Sabrina aja sampai sekarang masih pasti ada salah-salah kecilnya gitu kan. Tapi Manusia itu Tempat tidak salah. luput tidak dari kesalahan. gitu. Kalau mau sempurna hanya Allah yang sempurna. Iya, betul. Dari situlah kita perbaiki kesalahan itu. Sama kayak Bang Hamli juga, Sabrina yang memang masih baru-baru ini ya, nggak selalu apa ya, jangan pernah selalu mikirkan soal bayarannya gitu. Yang penting kita butuh jam terbangnya, portofolio kita dibanyakin gitu sih kalau dari Sabrina. Sama
ya percaya diri aja Yes. gitu. Karena kalau misalnya kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang yang lihat kita gitu Iya. kan? Gitu sih kalau bisa. Karena sebenarnya karena orang itu ya menurut aku kalau kita nggak salah kita nggak belajar. Bener. Jadinya sombong ya kan? Iya. Karena ngerasa aku bener kok Bener. gitu kan. Oke. Dan jangan cepat puas. Oke, itu dia. Jangan cepat puas karena manusia itu sampai mati ya kita dituntut untuk belajar. Benar, Gitu kan. Ya nggak harus belajar soal per-MC, yang lain juga harus belajar gitu. Benar. Jadi jangan mudah kayak takut karena udah salah sekali gitu. Justru itu jadi apa ya, pengingat untuk kita kan untuk terus berlatih, untuk terus belajar gitu. Benar. Nah, untuk next apa ya, cita-cita yang paling besar nih saat ini yang pengen dicapai sama Bang Hamdi dan Sabrina itu apa sih? Ya boleh di dunia MC atau di luar dunia MC. Mungkin untuk Bang Hamdi. Oke, nah jadi kalau abang sendiri memang jurusan abang ilmu komunikasi, konsentrasi komunikasi, Suaranya. suaranya, Komunikasi. Belum nggak tahu ya, Sa? Nggak tahu, aduh. Komunikasi guys. Oke. Nah jadi karena memang abang jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya public relation Iya. dan juga pernah menjabat sebagai ketua organisasi public relation, Prasta Public Relation Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Jadi memang abang punya cita-cita sendiri untuk menjadi seorang humas, ingin menjadi Oke. seorang public relation. Oh berarti, berarti abang apa ya, ingin juga bekerja secara kayak di instansi gitu, Benar, tetap pengen benar. ya. Jadi kayak misalnya di hari Senin sampai Jumatnya kita kerja sebagai humas. Iya. Sabtu Minggunya MC. MC wedding. Iya betul. Senin sampai Minggu cari cuan. Iya. Oke, gitu. Jadi memang cita-cita abang sendiri itu ingin menjadi seorang humas atau sebagai public relation. Iya. Seperti itu. Semoga tercapai, Bang. Amin. Bantu aminin dong. Bang. Amin. Nah, kalau Sabrina sendiri? Kalau Sabrina sendiri sih pengennya kedepannya bisa nge-MC di lebih banyak acara, Iya. terutama yang nasional, internasional gitu. Oh wow, amin ya. Selain itu kan juga Sabrina sekarang lagi berkecimpung di dunia pariwisata. Pengennya Iya. sih kedepannya itu bisa lebih berkontribusi untuk pariwisata-pariwisata Oke. yang ada di Sumut gitu, dan juga ngajak teman sekampus ya, Kawan sekampus untuk bisa lebih Aware ya. Iya, aware sama pariwisata-pariwisata yang ada di Sumut. Dan ini reminder sih untuk kawan sekampus, kalau misalnya kita pergi ke tempat wisata gitu ya, kita tuh tolong banget sampahnya itu jangan dibuang Yes, sembarangan. jaga kebersihan. Kalau kita nggak bisa bantu untuk memperindahnya, kita jangan memperusak gitu loh. Itu sih. Karena kita juga yang menikmati keindahannya gitu kan. Benar. Masa kita rusak sih gitu. Oke. Setuju sih. Oke, kalau gitu aku mau ngambil kesimpulan nih ya. Jadi kan kita hari ini udah bahas-bahas mengenai dunia MC gitu. Awal mulanya dari Sabrina dan Bang Hamli itu adalah memang dilibatkan dari kompetisi perdutaan ya. Dilibatkan dari situ. Kemudian Bang Hamli juga yang terbiasa sejak kecil nih untuk jadi orang yang di depan panggung gitu kan. Tapi bukan berarti kawan sekampus yang mungkin nggak punya pengalaman untuk berada di depan umum itu nggak bisa jadi MC atau jadi speakers, betul kan? Gitu, karena kita tuh awalnya adalah ada di kemauan, kemudian ada di terus belajar, dan jangan pantang menyerah ketika kita udah ngerasa salah. Karena lagi-lagi justru dengan kesalahan itu kita jadi inget nih untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan kita. Nah, banyak sekali manfaat yang udah kita omongin hari ini, walaupun judulnya obrolan receh, tapi ini itu sangat bermanfaat ya. Artinya recehnya itu kita fun aja. Recehnya gitu. bermanfaat ya. Betul. Tapi yang kita bahas hari ini tuh sangat berbobot gitu. Sangat bermanfaat untuk kawan-kawan sekampus. Nah, jadi buat kawan sekampus nih yang hari ini atau saat ini lagi overthinking mencapai cita-citanya apapun itu karena udah pernah ngerasa salah atau ngerasa dirinya nggak cukup, jangan mudah menyerah karena lagi-lagi berlatih dan belajar itu perlu, dan berdoa ya kan, karena kita ini cuma bisa rencanain, yang memiliki kuasa untuk menghendaki itu hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Macam dengar Najwa sih ya. Ya ampun. Oke, segitu aja obrolan receh di hari Senin kita hari ini. Sampai ketemu di Oce Senin lainnya. Aku mau dong Sabrina dan Bang Hamli kita ucapin tagline bareng-bareng ke yang sini ya. Kalau aku bilang Oce Senin, obrolan receh di hari Senin. Oke? Oke, Oce Senin, obrolan receh di hari Senin. Yeay. See you.